Bismillahirrahmanirrahim. Uh, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan bisa membersamai BSMI Kota Makassar dan tentu para partisipan dalam seminar webinar Zoom pada malam hari ini terkait vaksin COVID-19. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang berkesempatan bergabung dalam Zoom pada malam hari ini, saya diamanahkan oleh panitia dan tentunya pengurus BSMI Kota Makassar untuk berbagi cerita, ya, sebenarnya share terkait vaksin daripada COVID-19 ini. Tadi ada beberapa poin-poin yang digariskan oleh moderator, ya, bahwa poin apa saja yang harus saya share dan harus saya bahas dalam kesempatan kali ini. Cuma mohon maaf saya tidak bisa, mungkin ada beberapa poin nanti yang seperti poin keempat, ya, poin kelima itu apakah konspirasi, kemudian apakah kenapa ada negara anti vaksin, itu kalau menurut saya itu tidak perlu dibahas, ya. Jadi mungkin saya tidak akan membahas itu. Mungkin nanti boleh kalau ada yang mau menyampaikan di diskusi. Ya, jadi SARS-CoV-2 vaksin ini, jadi saat ini, sekarang ini di seluruh dunia, di center-center riset vaksin dan tentu pusat-pusat pengembangan vaksin, itu semua berlomba-lomba untuk mengejar target bahwa vaksin ini harus segera siap pakai, ya. Dalam artian setidak-tidaknya memenuhi seluruh unsur dan tahapan-tahapan dalam pengembangan vaksin. Yang menjadi persoalan adalah apakah itu bisa cepat, ya. Dan kalau itu pun bisa cepat dari traditional method, ya, jadi tahapan-tahapan tradisional atau tahapan-tahapan yang normal, ya. Apakah efikasinya atau proteksinya juga bisa seoptimal dengan yang vaksin yang melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan standar itu. Nah, tentu ini semua yang menjadi bahan pertimbangan bagi para ilmuwan, dan tentu tiap negara pun juga mungkin nanti ada pertimbangan yang tentu merujuk kepada WHO, ya. Nah, oleh karena itu saya hanya menerangkan beberapa konsep dasar, ya, dari vaksin ini, pengembangan vaksin, dan sedikit daripada SARS-CoV-2 vaksin atau coronavirus vaksin, ya. Nanti mungkin bisa dikembangkan dalam diskusi. Ya, sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa yang dimaksud vaksin itu adalah semua sediaan biologis, ya, yang dihasilkan dari makhluk hidup yang meningkatkan kekebalan terhadap penyakit. Jadi tujuannya meningkatkan atau menimbulkan kekebalan, jadi kebal, ya, terproteksi, dan mencegah atau dalam beberapa kasus, ya, bisa mengobati penyakit,
atau ya dalam hal ini disebut sebagai vaksin terapeutik ya. Nah, jenis-jenis vaksin itu ada beberapa ya. Ada vaksin yang mikroorganismenya hidup tapi dilemahkan. Nah, kemudian diproses sedemikian rupa ya seperti gambar pada sebelah kanan layar ini. Jadi live attenuated vaksin itu kalau misalnya kita ambil satu contoh ya coronavirus. Kalau live attenuated berarti sebentar. Kalau live attenuated berarti virus coronanya masih hidup ya atau masih aktif, tetapi dilakukan pelemahan terhadap virus corona itu. Jadi dilemahkan virusnya agar tidak menimbulkan penyakit ya sebagaimana daripada infeksi virus corona yang secara normal itu, SARS-CoV-2 misalnya ya. Nah, proses pelemahannya itu macam-macam ya dilakukan pada kondisi-kondisi yang suboptimal. Artinya virus corona yang misalnya bisa berkembang biak dengan suhu tertentu atau bisa bertahan dalam suhu tertentu atau tetap bisa aktif pada suhu tertentu, itu diubah suhu lingkungannya ataupun diberikan treatment, misalnya treatment chemical atau zat-zat kimia ya. Kemudian ditambahkan ke dalam satu medium itu, kemudian nanti dihasilkan virus corona yang sudah dilemahkan. Nah, yang sudah dilemahkan itu kemudian dipurifikasi ya, dan dihasilkanlah formulasi vaksin yang live attenuated. Ya, itu secara sederhananya ya. Itu sebenarnya prosesnya sangat kompleks. Nah, live attenuated ini salah satu ininya tantangannya adalah ini kan virus hidup. Jadi virus hidup yang infectious yang mau dilemahkan. Jadi betul-betul labnya harus lab biosafety-nya yang biosafety level paling atas ya. Dan kemudian juga yang mengerjakannya juga harus orang yang expert. Jadi tidak sembarang yang mengerjakan ini. Ya, dan tentu butuh waktu, time consuming ya untuk menyiapkan vaksin yang live attenuated ini. Nah, yang kedua, vaksin yang juga masih dalam bentuk virus utuh, ya, virus utuh. Ya. Jadi kedua ini virus utuh ya. Jadi inactivated vaksin tidak aktif juga virus utuh. Nah, tapi yang inactivated ini vaksinnya tidak aktif, ya. Virusnya tidak aktif. Mohon maaf ya, virusnya tidak aktif. Jadi diberikan treatment sampai komponen aktif atau segmen gen daripada virus itu bisa tidak berfungsi, yang bisa merusak, ya, yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, atau juga bisa dilakukan dihapus gennya, ya, digunting. Jadi kemudian nanti biarkan lagi virusnya, kemudian menjadi segmen-segmen yang seperti misalnya yang menyebabkan dia patogenisitasnya meningkat itu diinaktivasi ya. Kemudian dia bisa di treatment, dipurifikasi, dan kemudian bisa diformulasi menjadi vaksin. Jadi yang tidak aktif ini tubuh hanya mengenali dia sebagai dari luar ya. Jadi contohnya misalnya ya, jadi misalnya dia punya telinga, dia punya hidung, ya, dia punya mata seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, itu yang penting tubuh mengenali itu. Ya, jadi semua konsep vaksin itu seperti itu. Ya, jadi tubuh mengenali fenotipnya, ya, fenotip virus itu. Nah, kemudian ada yang ketiga rekombinan. Jadi rekombinan subunit vaksin. Nah,
rekombinan subunit vaksin ini, jadi ada virus corona, kemudian diambillah gennya, kemudian gennya itu dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian ditransfeksikan masuk ke suatu plasmid, ya. Plasmid dalam hal ini yang biasa kita gunakan bakteri E. coli, ya. Nah, bakteri E. coli ini kemudian mengandung gen resisten, kemudian dibiakkan dalam medium agar. Nah, dengan adanya gen resisten, kita biakkan dalam medium agar yang mengandung antibiotik, ya, yang resisten terhadap gen itu. Nah, jadi koloni yang tumbuh, ya, nanti itulah yang berarti bahwa itu ada gen corona di dalam situ, ya. Nah, kemudian cek ekspresinya di dalam sel mamalia. Nah, kemudian kalau ekspresinya bagus, dipurifikasi, ya. Nah, kemudian diformulasi jadi vaksin. Ada juga toksoid. Toksoid itu suatu mikroorganisme memproduksi yang menyebabkan penyakit biasanya karena produksi toksin. Jadi ini seperti tetanus, ya. Nah, itu vaksin tetanus, ya, difteria itu sejenis toksoid vaksin, ya. Ya, kemudian ya, yang selanjutnya ada namanya vaksin konjugasi, ya, vaksin konjugasi. Nah, jadi yang tadi ketika sudah didapatkan protein daripada vaksin yang dipurifikasi dari ekspresi sel, kemudian ada namanya polisakarida vaksin, kemudian dikonjugasi keduanya ini, kemudian didapatkan vaksin konjugate, kemudian diinjeksi ke manusia, ya. Kemudian nanti menghasilkan respon humoral dan tentu memori, ya, memori. Ya, itu tadi sebagian daripada jenis-jenis vaksin, ya. Nah, kemudian selanjutnya apa manfaatnya vaksinasi? Ya, ini secara umum, ya, belum masuk ke spesifik ke corona. Nah, secara umum ya, vaksinasi bertujuan tentu untuk mendapatkan kekebalan. Jadi setiap individu yang divaksin, kita harapannya dia kebal terhadap organisme yang diharapkan, ya. Jadi misalnya divaksin dengan vaksin corona, ya kebal terhadap corona, infeksi corona di kemudian hari, ya. Apakah itu misalnya nanti ada mutasi pada segmen-segmen tertentu, tetapi kalau misalnya vaksin yang digunakan itu mengandung segmennya itu segmen yang tidak mudah bermutasi, maka pun mutasi di segmen yang lain tidak masalah, ya, karena itu adalah segmen yang penting. Nah, jadi manfaatnya, jadi kalau organisme, ya, yang menyebabkan penyakit menginfeksi manusia, ya, itu menimbulkan respon imun, ya. Jadi normalnya pada dasarnya kita ini makhluk hidup, manusia ini Allah sudah ciptakan kita ini dengan adanya sistem imun tubuh kita, ya. Jadi setiap ada infeksi virus, bakteri, mikroorganisme apapun itu, parasit, itu pasti ada respon imun. Kemudian nanti respon imun itu yang menimbulkan apa dampaknya ke depan, ya. Tentunya respon imun itu muncul dengan adanya respon imun yang muncul pada saat itu, di kemudian hari kalau manusianya bertahan, dalam hal ini recovery daripada penyakit, maka timbullah memori, ya, imun memori. Nah, timbulnya imunitas, bisa terbentuk imunitas adaptif, ya, terhadap mikroorganisme penyebab infeksi. Nah, itu secara alami. Tetapi kalau yang menjadi masalah, misalnya kalau justru menimbulkan kematian atau malah menimbulkan gejala sisa, disabilitas, maka itu menjadi masalah karena
ternyata respon imun terlalu terlalu responsif terhadap mikroorganisme tertentu. Ya, sebagai contoh, SARS-CoV-2 ini kita bisa melihat ke belakang guru-guru kita ya, sebagian teman sejawat kita juga, itu dalam waktu yang singkat mengalami disabilitas ya, gangguan kesehatan yang menurun signifikan dan kemudian harus dirawat di ICU dengan ventilator karena badai sitokain. Nah, jadi respon-respon seperti itulah yang respon akut yang seperti itulah yang tidak kita harapkan. Kalau yang asimptomatik mungkin tidak ada masalah ya, nanti dialah yang akan berperan menimbulkan kekebalan komunitas. Nah, tetapi pada orang-orang yang rentan, apakah itu yang punya penyakit penyerta, komorbid dan segala macam, dan tentu tenaga-tenaga kesehatan di rumah sakit yang paparannya lebih tinggi, itu yang berbahaya. Nah, kalau ada vaksin, dalam hal ini antigen, kemudian orang yang mendapatkan vaksinasi itu tidak akan menderita penyakit, maka imunitas akan timbul dan tentu juga memorinya terkait vaksin ini juga akan timbul. Nah, karena dia vaksinnya mengandung antigen daripada organisme penyebab, maka jika ada organisme penyebab di kemudian hari langsung menginfeksi orang ini, maka imun memorinya akan bekerja bahwa dia sudah pernah mengenali karena mirip dengan daripada antigen yang disuntikan pada saat divaksin. Jadi vaksin itu sebenarnya pengenalan awal, bahasa sederhananya itu untuk mengenalkan tubuh lebih awal bahwa bentuknya mikroorganisme ini seperti ini. Wajahnya seperti ini, rambutnya warnanya ini, matanya berwarna biru atau berwarna hitam, berwarna coklat, telinganya. Jadi untuk agar tubuh bisa mengetahui, mengenali. Nah, kalau tubuh bisa mengenali, maka respon imun bisa timbul untuk jika itu memang mendestruksi ya. Nah, itulah secara sederhana. Nah, inilah antigen, pengenalan antigen. Jadi kalau penyakit, pengenalan antigen, kemudian diaktifasi sistem imun, kemudian antibodi diproduksi ini yang berbentuk Y ini antibodi ya. Kemudian antibodinya binding, nanti antibodi binding ini kemudian terjadilah destruksi oleh proses fagositosis dalam tubuh. Nah, kalau divaksin, vaksin antigen juga demikian. Jadi prosesnya, mekanismenya sama ya. Kemudian tapi bedanya antigen ini kan tidak menimbulkan penyakit karena tadi jenis-jenisnya sudah dilemahkan atau diinaktivasi atau hanya subunit proteinnya hanya sebagian, tidak seluruh virus. Kemudian yang sebagian itu kadang juga menggunakan vektor virus yang lain. Jadi bukan corona, tapi virus lain yang sudah dimodifikasi, tapi virus itu membawa gen corona. Nah, itu juga ini ada yang banyak dikembangkan juga sekarang ini ya. Nah, kemudian kalau demikian ada orang-orang yang sudah tervaksin, mendapatkan vaksinasi itu, maka kita bisa lihat daripada kebermanfaatan di komunitas. Jadi kalau transmisi penyakit pada populasi yang tidak memiliki imunitas, ya, jadi misalnya ada transmitter ya, orang yang menderita ya, kemudian ke orang non imun ya, itu ya bisa menyebar ke seluruh populasi ya, karena tidak ada yang populasi yang memiliki imunitas. Nah, kalau pada populasi yang memiliki, sebagian populasi yang memiliki imunitas atau sebagian orang divaksin, maka
transmisinya ini bisa terblok antara orang yang memiliki imunitas dengan orang yang lain. Nah, jadi maka orang yang tidak memiliki imunitas pun itu, yang anti-vax itu ya bisa terlindungi dari orang-orang yang tervaksinasi. Nah, jadi misalnya penularannya harusnya ke sini baru ke dia, ya karena orangnya tervaksinasi ya dia tidak tertulari. Nah, jadi seperti itu. Jadi kekebalan ada rumusnya. Jadi berapa yang harus divaksin. Nah, itu tergantung daripada status daripada infeksi masing-masingnya. Nanti sebentar mungkin ada yang saya tunjukkan. Nah, tapi dalam semua kebermanfaatan vaksin itu pun setelah lolos uji klinis ya, jadi memang terkadang ada efek-efek samping ya, efek-efek samping yang ringan yang masih dalam hal ini yang masih dalam toleransi ya, atau tidak menimbulkan gejala yang berat, disabilitas, bahkan kematian. Jadi kalau menimbulkan gejala berat, disabilitas, kematian, itu pasti tidak lolos uji klinis. Pasti ulang, dicari, dilemahkan, apa segmennya yang perlu dimodifikasi lagi, apa yang perlu ajuvan yang perlu ditambah. Jadi terkadang ada segmen yang dimodifikasi, tetapi itu bisa melemahkan nanti ekspresi proteinnya, sehingga misalnya ditambah ajuvan lagi. Ya, jadi sangat kompleks. Nah, ini dari vaksin-vaksin yang ada, vaksin TBC, ya, BCG, ya, kemudian influenza tipe B, hepatitis B ini dan semua ini. Nah, ini ada gejala-gejala ringan, ya. Jadi nyeri pada daerah penyuntikan, administrasi, ya. Kemudian swelling, bengkak, ya. Ada tanda-tanda radang di situ. Ya biasalah kalau misalnya itu habis disuntik ya pasti demikian ya. Nah, cuma terkadang memang ada orang-orang yang sangat sensitif sehingga pain-nya berlangsung lama, kemudian bengkaknya juga berlangsung lama. Pada anak-anak kadang demam di atas 38 derajat ya. Kemudian ada sistemik, gejala-gejala sistemik ya ini. Tapi semua itu masih bisa dalam ditoleransi, dalam batas-batas toleransi. Nah, ini kita agak ini sedikit ya. Nah, jenis-jenis vaksin dalam pengembangan vaksin ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, cuma ini lebih ini lagi ya. Nah, ini ilustrasi virus corona COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini seperti ini. Jadi ini apa namanya spike ya, spike protein. Nah, ini spike daripada corona. Nah, protein inilah spike ini yang melekat pada binding pada reseptor sel kita di nasofaring, di dalam di rongga hidung bagian belakang itu nasofaring ya. Jadi di batas hidung dan faring, nasofaring. Di daerah nasofaring dia melekat di situ pada reseptor S ya, di nasofaring. Kemudian sebagian terinhalasi dan juga melekat pada reseptor sel S2, sel-sel upper respiratory tract. Jadi nasofaring itu termasuk saluran napas atas dan tentu di paru pada saluran napas bawah ya. Nah, ini RBD ini yang paling penting ya. Jadi kalau ini dibentuk apa namanya ilustrasi ya, model ya, modeling daripada spike protein ini seperti ini. Jadi, ditemukan seperti ini. Jadi ini semua ini spike protein. Nah, RBD ini dia RBD. Ini namanya reseptor binding domain. Artinya daerah domain tempat reseptor melekat atau daerah tempat dia melekat ke reseptor. Jadi di sini ini sel melekat ke sel itu daerah sini, daerah ini ya. Nah, itulah nanti. Nah, ini yang penting. Jadi terkadang
kita vaksin itu cuma mengambil ininya saja, daerah ini. Sebagian vaksin juga mengambil seluruh protein spike. Sebagian tadi yang seluruh virus ya, live attenuated and inactive dan inactivated itu semua virusnya. Jadi kalau ini ya, jadi kalau inactivated ini, coba lihat ini bagian C, inactivated vaksin, ini seluruh virus. Live attenuated seluruh virus. Nah, cuma bedanya tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi satu diinaktivasi, satu hidup tapi lemah. Kemampuan menginfeksinya ditekan ya. Nah, kemudian ini rekombinan spike protein base. Jadi hanya spike proteinnya saja, ininya komponen spike-nya saja yang diambil. Nah, kemudian ada rekombinan base. Nah, jadi rekombinan base cuma dari protein spike hanya segmen reseptor bindingnya saja yang diambil. Ini yang warna merah kan? Ini. Coba lihat. Cuma ini saja. Nah, ada juga vaksin. Jadi dia cuma luarnya saja, ya, tidak ada isinya, tidak ada, ya. Nah, cuma membrannya saja, ya, kemudian surface-nya. Jadi untuk mengenali saja tubuh bahwa dari luar, ya. Nah, kemudian ada juga, nah dari semua jenis-jenis itu ada namanya replication incompetent factor dan ada namanya replication competent factor. Jadi replication incompetent factor ini dan kompeten dan inkompeten itu maksudnya begini. Jadi dia menggunakan virus yang lain. Jadi ini misalnya ini adenovirus, dia gunakan adenovirus misalnya ya. Nah, tapi di dalam gen virus yang lain itu gen corona. Nah, dimasukkan ke dalam. Nah, tipe virus ini beda-beda. Ada yang setelah masuk ke dalam sel, menginfeksi sel, dia hanya sampai di situ saja. Dia tidak bisa menggandakan diri, kemudian dirilis lagi, keluar, kemudian menginfeksi sel yang lain. Nah, kalau yang kompeten, dia bisa menggandakan diri, jadi masuk terinfeksi ke dalam sel. Nah, jadi vaksin corona ini masuk, kemudian dia dirilis lagi, keluar, kemudian menginfeksi sel yang lain lagi. Nah, jadi itu kompeten dan inkompeten. Tapi ini kan semuanya virus, bukan virus corona asli ya. Jadi virus yang tidak akan menyebabkan penyakit. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemudian ada juga namanya inactivated virus vector. Jadi yang diinaktivasi, yang dia membawa kopi, jadi salinan daripada spike protein pada permukaannya, tetapi diinaktivasi. Ya. Kemudian ada yang DNA vaksin, kemudian ada juga RNA vaksin. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih alur pengembangan vaksin itu? Jadi normalnya atau kita bilang traditionally ya, traditional development ya. Normalnya jadi kalau sudah dikonstruksi vaksinnya dengan berbagai jenis vaksin yang tadi itu ya. Nah, kemudian desain dilakukan preclinical studies, penelitian preklinis. Nah, ini sekitar 1-2 tahun ya. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan preclinical toxicology studies. Jadi apakah regimen formula vaksin itu tidak toksik? Misalnya tidak ada tidak hepatotoksik ya, tidak nefrotoksik ya. Jangan sampai dia punya efek perlindungan tetapi toksik terhadap organ-organ yang lain, pun juga termasuk toksik terhadap organ yang berkaitan dengan penyakit yang kita mau vaksin itu. Ya misalnya corona jangan sampai toksik di paru ya.
Jadi seperti itu. Tapi biasanya toksik di hepatotoksik atau nefrotoksik ya. Nah, jadi di sini saja sudah lama ya di pengembangan vaksinnya, konstruksi vaksinnya ini diuji nggak bagus ekspresinya, ulang lagi uji, begitu terus ya. Nah, jadi kalau tipe-tipe lab kita di Indonesia yang hanya sampai sore kemudian lab dikunci, nah itu tidak bisa ya, kecuali mungkin di Eijkman yang lab khusus ya pasti insya Allah nanti kita berharap bisa selesai itu vaksin merah putih ya. Nah, tapi kalau lab-lab lain yang di institusi itu kayaknya susah ya karena uji tidak bagus, ulang, uji ulang. Jadi sampai konstruksinya betul-betul bagus, ekspresinya bagus, in vitro studi in vitro dalam hal ini sel oke, sel mamalia beberapa sel oke, baru masuk ke in vivo ya. Nah, setelah itu ada namanya uji clinical trials. Nah, setelah ini diterima, setelah tidak dianalisa toksikologinya, ada clinical trials. Ini 5 sampai 7 tahun. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 hanya sekelompok saja. Fase 2 itu 50 sampai 100 ya. Kemudian fase 3 1000 sampai 10.000. Nah, kemudian fase 3 sudah biasa melibatkan berbagai ras, kemudian juga melihat efikasinya, ya protektif efikasinya, kemudian keamanannya termasuk ya. Jadi keamanan ini dari awal semua ada efikasi concern. Kalau di sini ada masalah, di setiap fase ada masalah, nah itu tidak boleh melangkah ke fase berikutnya. Nanti setelah itu disubmit, kemudian disetujui, kemudian dari FDA juga review dan disetujui. Nah, ini pun tidak langsung disetujui, pasti mereka juga ada timnya untuk menganalisis dan mengecek ya. Nah, setelah itu barulah kalau ada approval daripada FDA, maka dilakukanlah produksi besar-besaran dan pemasaran dan distribusi. Nah, untuk coronavirus karena ini kasus pandemik ya, jadi ini dipersingkat semua ya, dipersingkat. Saintis berlomba-lomba, ada kerjasama beberapa institusi, jadi tidak hanya satu institusi, pun kalau hanya satu negara, dalam satu negara kerjasama beberapa institusi ya. Nah, jadi kerjasama beberapa institusi dalam hal ini apakah itu university base atau riset base institusinya. Nah, jadi kalau di Indonesia kita mau kuat, harusnya institusi pendidikan itu bekerja sama, bukan saling bukan dijadikan sebagai alat komoditas politik. Ya, karena saya lihat di ini berita-berita ya seolah-olah ya karena dijadikan komoditas politik jadi susah. Ya, jadi karena kadang kita sulit mungkin juga sulit terhindar daripada kepentingan-kepentingan yang seperti itu. Nah, padahal ini sederhana sebenarnya, cukup dengarkan ahli kesehatan, ahli yang dalam bidangnya, selesai kan, kemudian ikut, begitupun Kementerian Kesehatan yang mengkomandoi, kemudian dilakukan tahapan-tahapan itu, ya. Nah, jadi tidak perlu terburu-buru, ya, tidak perlu terburu-buru, tahapannya pun dipersingkat, ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dan tidak menjadi suatu hal yang patut dibangga-banggakan dan apalagi ada saling menjatuhkan sedemikian rupa ya. Nah ini kalau corona ini dipersingkat, jadi di overlap di clinical trials-nya, fase 1, fase 2, kemudian fase 3. Nah, jadi sebagian diproduksi untuk diuji ya. Nah, sebagian vaksin itu ada melangkahi fase 3 yang ada sekarang itu ya. Nah, ada yang melangkahi nih
tidak dilakukan, ya. Ya, tapi approve, ya. Ini saya tidak bisa jelaskan kenapa, ya. Mungkin juga ada fase 2-nya tidak terlalu ini, tapi ya bisa ke fase 3. Tapi approve, ya. Jadi bisa melangkah. Ya mungkin karena salah satunya ya alasannya karena pandemi, butuh butuh segera. Ya kalau tidak ada efek samping yang terlalu berbahaya, ya bisa dilakukan. Ya, padahal sebenarnya coba kita lihat 15 tahun. Tapi ini perkiraan ya. Bisa saja approve, tapi di ujungnya tidak efikasinya tidak bagus ya. Bisa saja. Jadi bisa saja sampai sini nanti balik lagi ke fase 1, fase 2 ya. Nah, ini rute vaksinasi. Rute vaksinasi ini penting kita ketahui. Nah, jadi sekarang pengembangan riset coronavirus ini, vaksin SARS-CoV-2 itu, dia mempertimbangkan juga rute vaksinasi. Karena yang ada sekarang, yang currently sudah melangkah ke fase 3 ini, ya sampai fase 3 ini, itu semuanya intramuskular. Jadi injeksi, disuntik ya, di intramuskular, di otot ya. Nah, jadi dari penelitian yang ada, kalau disuntik ke intramuskuler, itu efeknya nanti hanya menimbulkan imunitas pada saluran napas bawah. Tapi memang ini yang paling penting untuk vaksinasi. Tetapi untuk upper respiratory tract, saluran napas atas, itu tidak. Pun ada sedikit ya. Nah sekarang yang dan kekurangannya ini ya tentu disuntik ya. Dengan masa pandemi ini sulit penerapannya. Harus kita memvaksin begitu banyak orang, 50-60%. Kalau kita lihat dari airnav daripada SARS-CoV-2. Nah, makanya sekarang dikembangkan intranasal vaccination. Ya. Jadi intranasal vaccination ini dia serupa dengan infeksi natural, infeksi alami daripada SARS-CoV-2. Jadi diharapkan dengan intranasal vaccination ini sebagian besar secreted IgA1 itu diproduksi untuk imunitas pada saluran napas atas. Sehingga kenapa ini penting? Karena inilah yang mencegah transmisi, penularan. Kalau ini tidak terproteksi, bisa tetap virus bercokol di sini, dan itu bisa menularkan. Ya, karena ini meskipun di bawah terproteksi, tapi ada virus tertular kemudian melekat di sini, di nasofaring, karena ada juga reseptor S2 di situ, maka tetap bisa menularkan. Makanya keduanya penting. Saluran napas atas imunitasnya harus terbentuk dan saluran napas bawah pun demikian. Nah, satu kekurangan intranasal ini pun dia menginduksi saluran napas bawah juga tidak terlalu bagus ya. Yang paling bagus dia menginduksi saluran napas atas. Nah, sehingga mungkin ya kedepannya ini mungkin akan dikombinasi ini intranasal, intramuskular sama intranasal. Nah, atau intranasal yang dimodifikasi ya, dimodifikasi karena sebagian obat-obat paru itu kan dengan nebulizer ya, nebulizer. Karena memang intranasal itu hanya kita juga sudah uji di sini itu dengan dengan ekspresi luciferase di paru memang tidak ada ekspresi. Tapi kita uji pada mencit ya. Tidak ada ekspresi. Dari 3 tipe virus kita pakai sebagai vektor, jadi hanya gen coronanya yang kita masukkan, tidak ada ekspresi di saluran napas bawah. Ya. Nah inilah SARS-CoV-2 vaksin yang ada sekarang. Ini warna mewakili tipe-tipe vaksin. Yang ada sampai sekarang itu clinical uji klinis fase 3 itu inactivated vaksin 3 jenis, 3 perusahaannya. Kemudian ada
rekombinan ya, rekombinan. Kemudian yang hijau ini replication incompetent vector. Jadi dia gunakan vektor lain, virus lain, tapi isinya corona. Ya. Nah, kemudian dan vaksin RNA. Yang mendapatkan lisensi ada 2. Nah, nanti saya jelaskan ini kenapa dikasih bintang ya. Nah, hasil uji klinis pada non-human primate, ya, pada rhesus macaques, kemudian ini pada monkey ya. Nah, ini ada Sinovac. Nah, ini yang kita pakai, yang termasuk kita uji ya, termasuk negara yang kita dapat berapa jatah kemarin ya, 1000 ya, 1000 lebih dari uji vaksin ini. Jadi disebut Picovac ya, inactivated. Nah, jadi tipe inactivated. Kemudian ditambahkan ajupan aluminium hidroksid ya. Nah, ini masih sampai analisa klinis fase 3-nya, uji klinis fase 3-nya belum ada. Semua belum ada ya. Nah, jadi semua belum ada. Ya, jadi kemarin kita dengar berita-berita ada kejadian adverse event, severe adverse event ya, kejadian dampak yang berat itu ya tentu harus dianalisis apakah kematian di Brasil itu tapi bukan Sinovac yang di Brasil ya, Oxford ya. Itu apakah memang murni dikarenakan karena vaksinnya atau ada faktor-faktor yang lain. Nah, itu harus dianalisis lebih lanjut penyebabnya. Nanti setelah hasil uji klinis fase 3 keluar, nah itu baru bisa kita baru bisa kita simpulkan apa yang terjadi. Nah, ini saya hanya menunjukkan saja ini khususnya Sinovac yang di negara kita termasuk dalam uji klinis fase 3. Jadi ini uji klinis tahap 1, tahap 2-nya dari segi keamanan bagus, cuma beberapa respon itu tidak dijelaskan ya dalam oleh perusahaannya. Jadi memang itu hak daripada tiap-tiap yang memproduksi ya. Tapi untuk mendapatkan approval itu mereka harus melampirkan. Tapi apakah dipublish apa tidak itu tidak harus dipublish. Maksudnya harus ada di paper apa enggak harus ya. Nah, bisa saja nanti akhir selesai baru mereka publish ya. Nah, kemudian berapa banyak orang yang harus divaksin? Nah, jadi SARS-CoV-2 ini ada namanya RNAV. Jadi RNAV itu satu orang terinfeksi, kemudian dari satu orang terinfeksi itu berapa banyak orang yang bisa ditulari. Ya, misalnya kalau corona ini dari ahli epidemiologi itu 2-3 RNAV-nya. Maka kalau 2 itu 50 ya. Jadi 50-66% populasi yang harus divaksin. Jadi kalau ya dihitung saja berapa populasi penduduk ya 50-66% daripada populasi itu yang harus divaksin. Nah, apakah sudah ada vaksin SARS-CoV-2 yang tersedia? Ya, sampai saat ini yang memenuhi seluruh fase-fase ini ya. Nah, itu pasti ada yang terskip ya. Ada yang tersedia ya, ada yang terapprove. Tapi ya kita ya seperti itulah ya. Tidak bisa ini juga ya. Nah, satu diproduksi oleh CanSino ini digunakan pada di camp militer Cina ya. Baru di situ dia gunakan ya. Kemudian satu yang Rusia itu ya, tapi dia dapat lisensi ini tapi sebelum fase 3-nya selesai. Nah, jadi satu tahapan dilangkai ya. Ya, dari saya baca dia uji dari beberapa negara ya, mungkin kemudian beberapa ras tentunya, tapi ya saya tidak tahu apakah itu dipublish. Kemungkinan tidak dipublish, jadi dikatakan tanpa fase 3 ya. Yang ini yang kemarin di-declare yang kita dapat share-nya itu ya. Nah,
Eee, jadi kesimpulannya sampai saat ini belum ada vaksin ya. Meskipun ada 2 ini ya, tapi ini, mungkin dalam penggunaan tertentu ya. Nah, karena belum ada vaksin, yang bisa kita lakukan ya seperti yang dihimbau-himbau sebelumnya. Jadi, social distancing ya. Jadi ini alur yang bisa kita potong ya. Jadi sebenarnya tindakan-tindakan sederhana kita itu bisa memotong alur penularan ya. Jadi misalnya kita kalau batuk ya, kalau ini itu pakai tisu, tidak langsung bersin apa segala macam, itu mencegah droplets ya, perjalanan droplets di udara. Nah, menggunakan masker yang tepat, nah, ya, itu juga mencegah jadi kontaminasi daripada orang-orang yang terinfeksi. Jadi ini menggunakan masker mencegah ya. Kemudian cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer. Nah, baru-baru ada juga tershare ya, malah tidak hand sanitizer bisa terbakar, hati-hati. Itu kan sebenarnya ya boleh, tapi malah orang nanti tidak mau pakai hand sanitizer. Ya, padahal kalau diusapkan di tangan, telapak tangan itu, nah itu hand sanitizer kan alkohol menguap ya. Ya pastilah terbakar kalau dibakar tuangkan banyak kemudian dibakar, pastilah terbakar karena mengandung alkohol kan. Nah, kalau diusapkan kan menguap alkoholnya. Jadi dan jangan juga disemprotkan berlebihan. Ya, jadi itu. Nah, kemudian sebenarnya kalau di rumah cukup dengan sabun. Kalau di rumah atau kalau di Jepang ya, di Jepang itu kondisinya kalau di rumah itu orang tidak pakai hand sanitizer, pakai sabun saja. Nah, kalau di tempat-tempat di luar, dimasuk ke supermarket, kemudian di mall, di kampus apa itu di pintu masuk itu ada hand sanitizer ya. Nah, jadi kalau di rumah pakai sabun cukup karena dinding virus itu mengandung lipid, lapisan lipid. Nah, lapisan lipid itu larut dengan sabun. Jadi kalau membrannya larut ya rusak virusnya. Jadi tidak perlu pakai yang mahal-mahal. Sabun cukup, sabun. Ya, sabun mandi, ya, sabun cuci tangan cukup. Nah, sehingga ini bisa mencegah. Nah, kalau social distancing ini coba lihat. Kalau social distancing dengan skema ini semua bisa dicegah. Ya. Nah, persoalannya kita itu dari awal menganggap remeh ini barang. Ya. Nah, bahkan terlalu takabur bahwa tidak akan ada corona masuk ke negara kita. Ya, jadi ya itulah karena kelupaan itu ya dibalas juga dengan ini ya hal yang tidak baik. Nah, karena dianggap enteng ya sudah. Ya. Nah, kemudian ini yang semua bisa dicegah ya. Don't touch T-zone, kemudian wash hands with hand sanitizer. Jadi ini yang kita sampai menunggu vaksin, ini yang kita bisa lakukan. Kemudian kita bisa membantu ya dari misalnya BSMI ya dalam saat turun ke masyarakat ya dilakukan juga tetap mengingat meskipun dalam rangka kegiatan-kegiatan sosial itu tetap harus diingat protokol-protokol ini. Ini bisa dipakai ini ya. Nanti coba dicari ditelusuri lebih jelas di sini di sumbernya ini ada banyak bagaimana cara membuat masyarakat itu bisa menerima promosi kesehatan yang kita sampaikan dan kemudian hal-hal apa yang dipertimbangkan supaya mereka bisa mengerti. Jadi nanti bisa dibuka di sini ya teman-teman dari BSMI. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, share nanti bisa kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.